Saatnya kita ikuti Sinau Bareng, Sinau Bareng, Sinau Bareng di Radio Gemilang. Kawas Bayu sahabat Gemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kawas Bayu kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kawas Bayu, kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Kawas Bayu, kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Kamas Bayu sahabat Gemilang juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081 578 968 968. Kamas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak IPAD Gemilang. Berjumpa kembali dengan saya Pak Ahmad Safrodin atau biasa disapa dengan Pak Saf dari SD Negeri Ngendrokilo Kaliangkre. Nah, pagi hari ini Pak Saf ditemani Bapak dan Ibu guru hebat tentunya dari tim KKG Kabupaten Magelang, yaitu yang pertama ada Pak Eko Susilo atau yang sering disapa dengan Pak Eko dari SD mana Pak Eko? Ya Pak Saf, saya dari SD Negeri Surodadi 1, Kecamatan Candi Mulyo Pak Saf. Oh iya, SD Negeri Surodadi 1 Candi Mulyo ya Pak ya, iya, yang betul. Terkenal dengan duriannya begitu ya Pak Eko? Betul sekali Pak Saf. Oke, selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Pak Saf, bagaimana kabarnya Pak Saf? Alhamdulillah sehat selalu. Pak Eko juga sehat kan? Alhamdulillah juga Pak Saf, sehat-sehat selalu. Dan satu lagi Ibu guru hebat, Ibu Noviani dari SD Negeri Manurjo ya Bu ya? Iya Pak. Kecamatan Borobudur yang biasa disapa oleh Bu Novi. Selamat pagi Bu Novi, sehat selalu ya? Selamat pagi Pak Saf, Alhamdulillah sehat selalu. Iya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak juga sehat selalu di rumah dan jaga kesehatannya. Dan kali ini kita akan belajar di tema 4, subtema 2 tentang pembelajaran yang pertama, kedua, dan ketiga melalui acara Sinau Bareng Radio Gemilang FM 96.8 jendela musik dan informasi. Benar sekali Pak Saf, mudah-mudahan anak-anak se-Kabupaten Magelang dan sekitarnya dapat terbantu ya belajar dari rumah. Iya, betul sekali Pak Eko. Selain itu, anak-anak juga selalu patuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, tentunya Bu Novi. Nah, tapi sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kami sampaikan ucapan terima kasih dan sekaligus menyapa kepada Bapak Ibu yang telah membantu pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Yang pertama, pada Bapak Bupati Magelang, beliau Bapak Yenal Arifin, Sarjana Ilmu Politik, kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Aziz Amin Mujahidin, MPD, beserta jajarannya, yaitu Bapak Kasih SD, Bapak Ibu Pengawas Jenjang SD, kemudian K3S, serta Koordinator KKG Kelas 3 Kabupaten Magelang, yaitu Bapak Istarodin dan Bu Isriyatun. Halo Bapak Ibu semuanya. Benar sekali Pak Saf. Dan tidak lupa juga diucapkan terima kasih pula kepada Bapak, Ibu Guru, dan tenaga pendidikan Kabupaten Magelang beserta seluruh orang tua yang selalu setia untuk mendampingi, mendukung, dan memberikan motivasi kepada putra-putrinya. Dan jangan lupa juga Pak Saf dan Bu Novi, kita sapa juga para pendengar Radio Gemilang yang setia mendengarkan 96.8 Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Kita
juga ucapkan terima kasih kepada pihak Radio Gemilang yang telah memfasilitasi pembelajaran ini, terutama buat Pak Han dan teman-temannya ya. Selamat pagi Pak Han. Selamat pagi ya. Baik Pak Eko dan Bu Novi. Kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajibanku di sekolah. Kemudian membuat kalimat saran dan pemecahan masalah serta menghitung selisih bilangan cacah. Nah, bicara mengenai hak dan kewajiban di sekolah membuat kita jadi teringat atau kangen dengan suasana belajar bersama anak-anak di sekolah. Ya Pak Eko dan Bu Novi. Betul. Tepat sekali Pak Saf. Kangen sekali dengan canda tawa mereka Pak. Pokoknya segalanya membuat kangen suasana di sekolah. Anak-anak bersekolah kan untuk belajar agar mereka pintar dan pandai. Nah, untuk pintar itu tentunya anak-anak harus tahu rahasianya. Oh, ada rahasianya loh Pak Eko. Iya Pak Saf. Rahasianya adalah dengarkan saat guru menjelaskan, kerjakan tugas-tugas tepat waktu, banyaklah membaca dan berlatih, dan jangan pula mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu, atur juga waktu belajarmu dengan baik. Oh, begitu ya rahasianya. Bu Novi juga setuju ya dengan pendapat Pak Eko tadi tentang rahasia menjadi anak pintar? Setuju sekali Pak Saf. Selain itu juga bertemanlah dengan banyak orang. Oh begitu. Jadi kalau banyak teman akan semakin banyak ilmu ya Bu ya Novi. Iya. Masuk akal ya Bu ya. Jadi itu rahasia menjadi anak pintar. Ya Pak Eko ya. Ya betul sekali Pak Saf. Jadi itu kan kewajiban anak agar menjadi anak pintar Pak Saf. Nah selain kewajiban yang sudah disampaikan tadi, itu kan kewajiban tentang rahasia menjadi anak pintar ya Pak Eko ya. Betul Pak. Kalau kewajiban anak secara umum di sekolah itu apa saja Pak Eko? Baik Pak Saf. Kewajiban anak di sekolah itu diantaranya menjaga nama baik sekolah. Lalu menaati aturan tata tertib yang berlaku di sekolah Pak. Selain itu juga siswa harus menghormati bapak dan ibu gurunya. Oke, itu kewajiban anak di sekolah ya Pak Eko ya. Betul Nah, Pak. kalau misal anak tidak masuk sekolah, maka kewajiban anak itu apa ya Bu? Atau mungkin Pak Eko bisa jawab? Nah, gini Pak. Jika anak tidak masuk sekolah, maka kewajibannya yaitu harus memberikan keterangan di saat ketidakhadirannya itu Pak Saf. Oh, begitu. Jadi kalau anak tidak masuk sekolah, maka wajib memberikan keterangan mengapa tidak masuk sekolah itu ya. Mungkin karena sakit atau keterangan lainnya. Gitu Bu ya Pak Eko ya. Betul sekali Pak. Nah, Bu Novi juga mau menambahi mungkin tentang apa saja kewajiban anak di sekolah. Mungkin ada pendapat lain selain yang disampaikan oleh Pak Eko tadi. Iya Pak Saf, baiklah. Selain yang disebutkan oleh Pak Eko tadi, anak-anak juga wajib menjaga dan merawat fasilitas di sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, musola, dan lain-lain. Seperti membersihkan kelas itu juga wajib bagi anak-anak sekolah. Oh, terima kasih Bu Novi tambahannya. Nah, tadi kan baru kewajiban anak di sekolah ya. Nah, sekarang untuk hak anak di sekolah itu apa saja? Coba Pak Eko bisa jelaskan apa saja hak anak di sekolah agar anak-anak di rumah itu tahu. Baik Pak Saf. Gini, anak-anak hebat Gemilang di rumah, Pak Eko akan menyampaikan apa saja hak anak di sekolah. Di antaranya hak untuk belajar, untuk pintar tadi ya. Selain itu, hak untuk menggunakan fasilitas yang terdapat di sekolah seperti perpustakaan, tempat olahraga, dan sebagainya. Hak yang lainnya adalah hak untuk mendapat mengikuti berbagai lomba seperti ada LCC, MAPSI, Popda, dan festival kesenian. Nah, seperti itu Pak Saf, hak anak di sekolah kira-kira. Oh, begitu ya. Iya, Nah, Pak. kalau hubungannya dengan kewajiban tadi tentang anak wajib memberi keterangan ketika tidak masuk sekolah, maka hak anak apa Pak Eko? Oh itu tadi ya Pak. Ya. Hak anak ya untuk mendapat izin tidak masuk sekolah ketika sakit dan sebagainya, begitu Pak Saf kemungkinan. Oh begitu ya. Nah kalau Bu Novi mungkin ada tambahan tentang hak anak di sekolah itu apa saja? Boleh ditambahin Bu Novi? Apa ya Pak Saf? Hmm, Oh coba deh. iya, hak anak untuk memberikan pendapat atau saran Pak Saf. Oh iya benar sekali Bu Novi. Nah anak-anak itu juga punya hak untuk berpendapat atau memberi saran juga ya. Gitu ya Bu Novi ya. Setahu saya kalimat saran yang baik adalah saran yang tidak menyinggung orang lain, begitu ya Bu Novi. Betul sekali Pak Saf. Kalimat saran yang baik selalu diawali dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Ya Bu Novi, terima kasih tambahannya. Jadi anak-anak lebih paham ya bagaimana membuat kalimat saran yang baik. Nah selalu diawali dengan kata sebaiknya
atau seharusnya, begitu ya. Nah, misalnya nih, ketika pembelajaran di kelas ada siswa yang tidak membawa pensil, sebut saja namanya Edo. Entah mungkin karena ketinggalan di rumah atau mungkin jatuh di jalan. Kira-kira kalimat saran yang tepat buat teman-temannya itu apa, Bu Novi? Oh ya, kalimat saran yang tepat adalah sebaiknya Edo dipinjami pensil dahulu agar bisa menulis. Oh, jadi sarannya itu Edo dipinjami pensil, sebaiknya Edo dipinjami pensil agar bisa menulis, begitu ya Bu Novi? Nah, coba mungkin kasus yang lain, misalnya Beni membuang sampah sembarangan di kelas, maka saran yang tepat apa Bu Novi? Sarannya untuk Beni yaitu sebaiknya Beni membuang sampah pada tempatnya, jadi akan terasa lebih bersih kelasnya. Oh, seperti itu. Jadi kalimat saran diawali dengan sebaiknya atau seharusnya. Nah, biar anak-anak lebih paham, coba kita berikan contoh lagi. Tapi anak-anak tetap standby di Radio Gemilang FM, Jendela Musik dan Informasi. Nah, mungkin Pak Eko juga bisa membantu memberikan pertanyaan seputar tentang saran-saran tadi, Pak Eko. Siap Pak Saf. Misalnya begini, Siti bertugas membaca puisi saat upacara Hari Pahlawan. Ia belum tahu cara membaca puisi yang baik. Kira-kira sarannya apa anak-anak? Coba Bu Novi bantu menjawabnya Bu Novi. Baik Pak Eko, kalimat sarannya adalah sebaiknya Siti belajar dan berlatih cara membaca puisi yang baik dengan Bapak atau Ibu Guru. Nah itu anak-anak, contoh kalimat sarannya seperti itu. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama Pak Eko. Nah, anak-anak, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Eko dan Bu Novi ya. Nah, semakin paham kan membuat kalimat saran yang baik. Tentu anak-anak kelas 3 ini dapat semua pastinya. Nah, nanti di akhir pembelajaran anak-anak akan kita beri kuis atau evaluasi soal agar anak-anak bisa membuat kalimat saran yang benar. Benar sekali Pak Saf. Nanti anak-anak bisa belajar membuat kalimat saran di rumah. Tentu boleh ada bimbingan dari ayah bundanya. Begitu ya? Iya benar. Kalau tadi membuat kalimat saran, nah ada juga loh materi tentang penyelesaian masalah yang ada di sekolah. Mungkin Pak Eko punya contoh nih cerita untuk pembelajaran ini. Iya Pak, saya punya cerita nih. Nah, coba dengarkan ya anak-anakku yang hebat. Begini, hari ini udara sangat cerah. Pada saat jam istirahat, anak-anak semua berada di luar kelas. Mereka bermain dan berbincang-bincang. Sebagian anak-anak ada yang jajan di kantin. Dayu dan teman-temannya juga berada di luar kelas. Mereka melihat daun berserakan di halaman. Mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Oh gitu ya, ini itu ceritanya ya Pak Eko ya? Iya Pak. Kalau saya dengarkan tadi kan ada masalah yang muncul ya di cerita itu. Nah benar sekali ya Pak Eko? Iya benar sekali Pak. Cerita tadi memunculkan masalah sekaligus penyelesaiannya. Nah anak-anak disuruh mencari kalimat permasalahan dan kalimat penyelesaiannya, begitu ya Pak? Oh begitu ya. Nah sekarang mungkin anak-anak coba deh cari kira-kira kalimat yang menunjukkan masalah dan kalimat yang menunjukkan penyelesaian itu yang mana? Ya, anak-anak bisa buka di buku siswa yang kalian punya. Itu ada di halaman 64. Coba dibuka bukunya, ayo. Ya, benar sekali. Nah, sambil membuka bukunya, mungkin silakan anak-anak bisa mencoba menjawab di rumah kira-kira apa ya kalimat yang menunjukkan kalimat masalah dan juga kalimat penyelesaiannya. Mungkin Bu Novi di sini mau membantu deh anak-anak untuk menjawabnya. Baik Pak Saf, saya coba membantu menjawabnya ya. Dari cerita Pak Eko tadi, kalimat masalahnya adalah mereka melihat daun berserakan di halaman. Dan kalimat penyelesaiannya adalah mereka memunguti daun sambil berbincang. Daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam tong sampah organik. Sampah daun dapat diolah menjadi pupuk. Atau mungkin kalimat
penyelesaiannya biar lebih efektif mungkin yaitu mereka mengambil daun dimasukkan ke tong sampah organik untuk dijadikan pupuk. Begitu ya Bu Novi dan Pak Eko. Iya, betul sekali Pak Saf. Memang masalah selalu muncul ketika kita berada di mana saja. Tentu kita harus bisa untuk menyelesaikan masalah yang ada begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Eko nih. Ya, sama-sama Mungkin Pak. Bu Novi mau juga memberikan contoh cerita masalah ya yang terjadi di sekolah. Mungkin pengalaman Ibu Novi dulu ketika mengajar. Baik Pak Saf, gini Pak Saf, ya, dulu betul. saya punya siswa, ketika jam istirahat tiba-tiba perutnya terasa sakit setelah membeli jajan di pintu gerbang. Kira-kira penyelesaian masalahnya apa ya Pak? Apa mungkin Pak Eko bisa membantu coba pertanyaan Bu Novi tadi? Ya, saya coba Pak Saf. Oke. Ini Pak Saf, cerita Bu Novi itu masalahnya bisa terjadi karena anak sakit perut. Sakit perut itu karena jajan sembarangan. Ya, karena tadi kan jajan di itu pintu gerbang sekolah. Ya, jadi penyelesaiannya begini. Masalahnya anak itu harus dibawa ke UKS terlebih dahulu untuk diberi penanganan pertama. Kalau perlu dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat begitu Pak Saf dan Bu Novi. Iya Pak Eko, terima kasih ini. Tapi cerita tadi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di sekolah ternyata juga bisa loh dibuat kalimat saran. Mungkin Pak Eko dan Bu Novi bisa membantu. Misalnya ya, yang tadi siswanya Bu Novi ada yang sakit perut. Maka kalimat saran untuk anak-anak kira-kira apa Bu Novi? Kalimat saran yang pas dari masalah itu, sebaiknya anak-anak jangan jajan sembarangan di sekolah. Begitu ya Pak Saf? Iya betul Bu Novi. Jadi kita ulangi ya. Jadi sarannya sebaiknya anak-anak jangan jajan sembarangan di sekolah. Itu adalah penjelasan yang pas ya. Nah, lalu untuk masalah yang pertama tadi tentang daun berserakan yang di halaman sekolah itu. Kalimat sarannya apa coba anak-anak? Mungkin sekarang Pak Eko ya yang membantu menjawabnya. Ya, baik Pak Saf. Saya bantu anak-anak menjawab. Begini, kalimat saran yang tepat ketika banyak daun berserakan di halaman adalah sebaiknya daun itu disapu dan dikumpulkan. Kemudian dimasukkan ke tempat sampah. Begitu kalimat sarannya anak-anak. Baik Pak, sudah semakin paham ya anak-anak untuk pembelajaran kalimat saran serta penyelesaian masalah yang ada di sekolah. Ya Bu Novi ya? Yaps, betul sekali Pak Saf. Iya, oke Bu. Terima kasih Bu Novi dan Pak Eko. Lalu dari masalah tentang banyak daun berserakan tadi, kita juga bisa belajar untuk menghitung mencari selisih bilangan cacah atau pengurangan bilangan cacah. Misalnya begini Pak Eko dan Bu Novi. Apa ya Pak Saf? Banyak sisa daun yang setelah disapu adalah 50 helai. Maka berapa banyak daun yang berserakan sebelum disapu dan daun yang disapu? Paham ya anak-anak pertanyaannya? Jadi bagaimana kemungkinan bentuk pengurangan yang bisa dibuat? Bu Novi atau Pak Eko mungkin bisa untuk membantu menjawabnya. Silahkan Bu Novi dulu. Ya, baiklah. Jadi itu banyaknya daun yang berserakan dikurangi daun yang disapu sama dengan 50 helai daun. Begitu kan jadinya? Kalau boleh saya menjawab, kemungkinan pengurangannya seperti ini. 300 dikurangi 250 sama dengan 50. Oh, 300 daun dikurangi 250 daun jadinya 50 helai daun. Sisanya itu ya Bu Novi ya. Nah, mungkin Pak Eko bisa menjawab kemungkinan yang lain Pak Eko, coba. Ya, kemungkinan yang lain bisa gini Pak. Misalnya 550 daun dikurangi 500 daun sama dengan 50 helai daun. Begitu Pak Saf. Atau bisa juga 470 dikurangi 420 sama dengan 50 juga. Yang penting hasilnya sama, begitu Pak. Ya, jadi bisa berbagai jawaban kemungkinan ya untuk anak-anak untuk menjawabnya. Karena ini memang soalnya menghitung kemungkinan pengurangan yang terjadi. Intinya sisa daun yang disapu itu adalah 50 helai. Mau berapa dikurangi berapa, yang penting hasilnya 50. Gitu ya anak-anak ya. Ya, betul sekali Pak. Nah, kita coba soal lagi Pak Saf. Ya, biar siap. anak-anak lebih paham. Soalnya seperti ini. Beni membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar.
waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Benny berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Apa saranmu? Sebentar Pak Eko. Nah, dari soal barusan itu selain dicari selisih bilangan cacahnya, juga bisa ditanya tentang kalimat sarannya. Dan juga hak dan kewajiban anak berkaitan dengan permasalahan tersebut. Mungkin Bu Novi atau Pak Eko mungkin bisa membantu anak-anak untuk menjawabnya. Oke, siap Pak Saf. Tadi Pak Eko mengatakan semula kertas 500 ya. Terus dipakai tinggal 40 lembar. Jadi pengurangannya adalah 500 dikurangi 460 sama dengan 40. Jadi karena kertas semulanya sudah diketahui, maka tinggal mencari bilangan pengurangnya, yaitu 500 dikurangi 460 sama dengan 40. Begitu ya? Nah, sekarang kalimat sarannya apa Bu Novi? Oke, siap. Kalimat saran untuk soal itu, sebaiknya anak-anak menghemat penggunaan kertas agar tidak cepat habis. Begitukah Pak Saf dan anak-anak di rumah? Nah, lalu untuk pertanyaan apa hak dan kewajiban dari cerita soal tersebut? Nah, sekarang mungkin Pak Eko yang mau membantunya. Coba menjawab Kak. Ya Pak, begini Pak Saf. Hak kita terhadap kertas tadi, tentunya anak-anak berhak mendapat kertas untuk kegiatan belajarnya. Dan kewajiban anak-anak ya tadi menghemat menggunakan kertas tersebut agar tidak cepat habis. Ternyata banyak sekali ya yang kita bahas di hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini mungkin diantaranya adalah kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban anak di sekolah, lalu membuat kalimat saran yang baik dan juga menuliskan kemungkinan selisih atau pengurangan bilangan cacah. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat ya untuk pembelajaran kali ini, dan kalian juga bisa bertanya-tanya dengan bapak atau ibu guru kalian jika ada materi yang masih kurang atau belum jelas. Begitu ya Bu Novi ya? Benar sekali Pak Saf. Anak-anak bisa konsultasi atau tanya jawab seputar pembelajaran lewat radio ini, tentu dengan bapak atau ibu guru maupun orang tua di rumah ya. Nah, tak terasa ya Pak Eko dan Bu Novi, kita mendampingi anak-anak belajar di rumah melalui radio Gemilang FM ini. Sekali lagi terima kasih sekali buat Pak Eko dan Bu Novi pada kesempatan kali ini mendampingi pembelajaran anak-anak di rumah. Sama-sama Pak Saf. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Saf. Namun sebelum kita akhiri, mungkin pembelajaran hari ini kita berikan kuis atau soal untuk anak-anak kerjakan sebagai bentuk evaluasi pembelajaran hari ini. Nah, coba ya anak-anak dengarkan dan boleh dicatat. Soal yang pertama, tuliskan 3 kewajiban dan 3 hak anak di sekolah. Kemudian yang kedua, saat ulangan harian, Benny tidak mengerjakan soal karena tidak belajar, melainkan main game di rumah. Nah, soalnya adalah tuliskan kalimat saran untuk Benny. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, tuliskan kemungkinan pengurangan yang hasilnya 70. Nah, kita ulang lagi. Soal yang pertama, tuliskan 3 kewajiban dan 3 hak anak di sekolah. Kemudian 2, saat ulangan harian Benny tidak bisa mengerjakan soal karena tidak belajar, melainkan main game di rumah. Nah, tuliskan kalimat saran untuk Benny. Kemudian yang ketiga adalah tuliskan kemungkinan pengurangan yang hasilnya 70. Baik anak-anak, itu adalah kuis atau soal evaluasi pembelajaran hari ini. Silahkan kalian kerjakan dan diserahkan kepada Bapak Ibu guru kalian untuk dikoreksi dan dinilai. Begitu ya Pak Eko ya? Ya betul Pak Saf. Nah begini Pak Saf, tak terasa kita Pak Saf, Bu Novi, waktu begitu cepat sehingga kita harus berpisah kembali dalam menemani atau mendampingi anak-anak belajar di rumah. Benar sekali Pak Eko, waktu begitu cepat ya. Tapi bagaimanapun kita harus undur diri ya Bu Novi dan Pak Eko. Ya Pak. Bergantian dengan pembelajaran kelas 4 berikutnya. Nah, ya betul sekali Pak Saf. Nanti kita sambung lagi di pembelajaran berikutnya di hari Senin dengan jam yang sama, yaitu jam 7 pagi. Insya Allah anak-anak juga sudah hafal Pak jadwal pembelajaran untuk kelas 3 hari ini.
Baik anak-anak dan juga orang tua wali murid yang mendampingi anak-anak belajar di rumah, saya Pak Safrodin, Pak Eko Susilo dan Bu Novi Yani undur diri. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam menyampaikan materi pembelajaran hari ini, mohon dimaafkan. Oh ya Pak Saf, sebelum ditutup oleh saya, bolehkah saya menyampaikan pantun untuk anak-anak? Oh iya, silakan Pak Eko, monggo. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Cakep. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Yeay, yuk Bu Novi. Saya juga punya pantun loh Pak Saf, Pak Eko. Apa Ya, itu Bu? silakan Bu. Oke, jalan-jalan ke ibu kota, tidak lupa membeli rambutan. Asik. Jika kami banyak salah kata, kami mohon dimaafkan. Sama-sama Bu. Iya, terima kasih pantunnya Pak Eko dan Bu Novi. Nah, demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Pak Safrodin, Pak Eko dan Bu Novi pamit undur diri. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hebat. Yeay. Sinau bareng di Radio Gemilang. Adik-adik siswa, sahabat Gemilang, demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng bersama para Bapak Ibu Guru yang berkompeten dan bersemangat serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang. Semoga Kamas Bayu anak didik semuanya selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kamas Bayu dari Kabin Siar kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.